Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Pak Agus Putra Oka Witnyana, founder dari PT Ida Dwi Putra atau IDP Kargo, yang foundernya dari keluarga yang saat ini melanjutkan bisnis kargo ini. Kita ingin melihat bagaimana pengiriman, ekspor, impor, dan domestik di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa Pak Agus Putra Oka Witnyana. Halo, Swastiastu. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Baik, sehat, luar biasa. Udah mau dibuka sih, Oke, ya? siap. Udah jaga jarak ya Pak? Iya, sudah jaga jarak ya. Iya. Biar aman. Kabar baik ya Pak ya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Memang Ya. di situasi dan kondisi di tengah pandemi seperti ini, kesehatan yang paling penting. Betul, ya, Pak? betul, betul. Harus jaga kesehatan, Jaga jaga kesehatan, imun. jaga Jadi imun. seperti itu. Baru Ya. bisa jaga dompet. Itu berarti ya jaga dompet ya Iya, Pak ya? siap. Ya, jadi Pak Oka ya, saya Iya. panggil Pak Oka melanjutkan bisnis dari keluarga ya. Iya. Sejak kapan sih Pak dirintis bisnis untuk kargo ini? Kalau bisnis sendiri itu dari 1999. Jadi Ya. kurang lebih 22 tahun. 22 tahun. Ya, di tahun ini. Jadi saya artinya ikut terjun di bisnis orang tua itu kurang lebih tahun 2017. Ya. Jadi ketika saya bergabung dengan komunitas ini, memberikan saya banyak sekali ide-ide ataupun keberanian untuk mengambil tanggung jawab melanjutkan perusahaan keluarga seperti Iya, itu. iya, iya. Memilih untuk melanjutkan bisnis dari keluarga. Kenapa sih Pak Oka tidak memilih bisnis lain gitu kan? Banyak pilihan bisnis gitu. Oke, jadi sebelumnya saya basicnya adalah seorang arsitek. Jadi saya sebelumnya saya bekerja di dunia arsitek lah seperti itu. Iya. Nah, kemudian saya bergabung dengan komunitas TDA. Di situ banyak sekali mentor-mentor atau Iya. coach-coach yang mengajarkan bagaimana cara mengelola bisnis. Iya. Nah, jadi semenjak itulah saya justru merasa tertantang Iya, seperti itu, dan juga kita sudah settle perusahaan kita dari berbagai macam krisis lah kita Iya, iya. katakan. Kenapa nggak kita kembangkan perusahaan yang sudah ada? Yang sudah Jadi ada. seperti itu, daripada kita build sesuatu yang baru yang belum tentu kita tahu seperti apa marketnya, kan seperti itu. Jadi saya belajar mengenai ilmu bisnis karena kebetulan bukan basic saya di dunia bisnis. Iya. Jadi saya ikut komunitas TDA itu mencari mentor-mentor, coach-coach mengenai bagaimana membangun bisnis, Ya. scale up bisnis, dan akhirnya sampai sekarang saya terjun di industri kargo ini. Iya, Seperti iya, itu. iya. Jadi ekspor impor. Jadi base-nya kita ekspor impor dan juga domestik kargo Iya. seperti itu. Jadi komunitas TDA ini tangga di atas ya Pak? Iya. Jadi yang di sana terkumpul berbagai segmen Iya, bisnis gitu bisnis ya. ya. Ada profesional, ada pengusaha juga. Iya, iya, Jadi bahkan dari merintis sampai yang sudah settle gitu, Betul. tergerak dari sana Pak. betul, betul. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kurang lebih 1 tahun. Iya. Jadi bagaimana Pak? Ada penurunan untuk di ekspor, impor maupun domestik? Secara garis besar sih tidak, hampir relatif Tidak ya? sama ya. Cuman di awal-awal saja sedikit terganggu karena kan ada lockdown ya di beberapa negara, jadi otomatis konektivitasnya tidak lancar seperti itu. Terus kedua yang sekarang terjadi adalah kelangkaan kontainer dan juga harga pengiriman semakin meningkat. Jadi di situ, jadi kendalanya di sana, jadi customer yang baru mereka masih wait and see, jadi masih menunggu untuk mengambil langkah bisnis, artinya seperti itu. Tapi customer yang return customer kita, mereka masih continue setiap bulan untuk mengirim kontainer mereka, itu masih berjalan sampai sekarang. Oke, untuk di awal pandemi tadi kan disampaikan ada penurunan, itu jika dipersentasekan kurang lebih berapa persen? Penurunan mungkin kurang lebih 40% lah. 40% ya. Setelah itu sudah mulai Sejak bulan apa sudah mulai berjalan bulan Juni normal? tahun kemarin. Jadi kan Maret, April mulai lockdown lah ya kan, April, Mei itu, Juni sudah mulai normal kembali. Sampai sekarang sih masih normal, cuman ya kayak tadi harga untuk pengiriman itu naik hampir 2 kali lipat dari 6 bulan yang lalu seperti itu. Mungkin untuk yang return customer masih bisa ya Pak untuk tetap mengirim gitu. Betul, Bagaimana betul. menggait new customer ini Pak? Nah, untuk new customer kita sekarang otomatis full digital. Jadi kita full website, dan memang website itu sendiri sudah kami persiapkan 4 tahun yang lalu. Jadi dari 4 tahun yang lalu ketika itu udah masuk dengan TDA, ketemu dengan senior kita di digital marketing. Jadi saya bikin website, saya persiapkan semualah
Instagram dan lain media sosial. Jadi customer kita hampir di awal itu 20% new customer itu dari digital. Dari digital Terus online. tahun kedua 40%, tahun ketiga 60% dan bahkan tahun kemarin itu full Karena 80%. pandemi Iya, karena ya. mereka tidak bisa ke Bali kan, Betul, otomatis mereka lihat kita dari website. Jadi market kita banyak dari digital seperti itu. Karena dari memang internet. era digital ya saat Iya, itu. betul sekali. Mengalihkan semua bisnis ini ke Iya, digital gitu. betul. Ada kesulitan apa? Perbedaan mulai ke digital apa justru lebih mudah itu? Justru pasti di awal pasti ada tantangan ya Penyesuaian. kan biasanya kalau orang itu kan customer pasti kalau untung kita kan bukan di marketplace ya. Kalau Iya. marketplace pasti mereka akan mencari harga dan Iya, lain-lain. iya, Nah, iya. kalau kita sedangkan kita website sendiri. Iya. Nah, otomatis kita harus memberikan keunggulan perusahaan kita di website. Jadi kita berikan kita punya Iya. 6 reason ya, key reason to do business with us. Jadi Nah. kita punya 6 alasan kenapa customer itu bekerja sama dengan kita Dengan ya, IDP Cargo dengan IDP ya, Cargo. ya. Oke, yang pertama adalah quick respond. Jadi dengan internet kita bisa 24 jam ya. Ya. Jadi bisa via email, via WhatsApp. Jadi kita bisa balas as quick as we can. Jadi kita bisa balas dengan cepat. Terus kedua, Fast respon, ya. fast respond. Kedua adalah kita adalah expert karena kita sudah hampir 22 tahun ya. Iya. Jadi kita sudah memiliki pengalaman tim yang luar biasa. Seperti itu. Ketiga, kita punya yang namanya real time tracing. Iya. Jadi kita punya real time tracing itu artinya customer bisa tahu barangnya itu di mana, Iya. sedang apakah sudah di pick up, apakah sudah di packing, ataupun sudah di shipping. Iya. Dan di shipping itu dia sudah sampai mana tujuannya. Iya. Seperti itu. Yang keempat, kita punya high quality packing. Jadi seperti tadi kualitas packing kita artinya kita gunakan standar internasional. Jadi agar barang itu aman sampai di tempat tujuannya. Oke. Yang kelima, kita punya no hidden cost. Jadi kita memberikan harga yang terbaik dan harga yang transparan kepada customer. Jadi tidak ada tambahan lain-lain misalnya. Jadi kita Biaya sudah notice lain-lain, ya ya. kan biaya lain-lain biasanya kan Biasanya muncul banyak ya ya, kan. Jadi setelah kita sudah ada notice, kesepakatan sudah ya. betul. Jadi kita sudah notice kan semua ini loh harga yang akan keluar nanti Iya. kira-kira ketika melakukan shipment seperti Iya, itu. Jadi kalau memang tidak ada itu ya tidak keluar kan seperti itu. Jadi kita selalu berikan hal tersebut kepada customer seperti itu. Dan yang keenam seperti yang tadi saya bilang kita punya staf yang ahli, yang sudah pengalaman, sudah terampil, Expert, dan ya. sudah expert. Jadi itulah keunggulan kita dibandingkan dengan kompetitor sejenis seperti itu. Artinya ada pikiran atau perasaan worry terhadap kompetitor yang ada saat ini, Pak? Sejauh ini sih tidak, karena ya? kami tidak maksudnya menganggap oh ini kompetitor kami ini. Nah, karena kami punya percaya bahwa kami punya segmen tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kita mau masuk di segmen mana, apakah kita masuk di segmen yang murah misalnya atau apa. Jadi kita adalah based on service quality. Jadi yang kita utamakan adalah service quality, kualitas kita. Jadi itu yang kita berikan kepada customer dan itu yang kita edukasi kepada customer kita ataupun calon customer kita seperti itu. Nah, untuk meng-guide new customer tadi itu kan ada tadi pendampingan dan sebagainya. Itu bagaimana agar meyakinkan new customer ini untuk segera mengirim, kemudian menggunakan jasa dari IDP Cargo ini, Pak? Oke, yang pertama pasti kita kan edukasi. Jadi customer yang misalnya new customer dia inquiry ke kita, dia mau kirim ini, jadi kita tidak langsung serta-merta memberikan harga seperti itu. Jadi kita edukasi dulu apa sih kebutuhannya si customer ini, dia servisnya sampai mana saja yang perlu kita kerjakan. Jadi seperti itu. Jadi kita edukasi, lebih banyak edukasi di awal, terutama untuk new customer, jadi agar mereka paham bagaimana proses untuk pengiriman barang dari Bali sampai ke negaranya. Jadi itu tidak seperti pengiriman domestik ya, kita hari ini langsung dikirim atau harga hari ini dia minta langsung keluar. Mungkin beberapa jam lagi karena kan kita harus cek dengan schedule vendor kita kan, karirnya seperti apa, harganya kita pasti cari harga yang terbaik ya untuk customer kita sesuai dengan tadi kebutuhannya dia seperti apa. Nah, itu yang paling pertama yang kita berikan kepada customer. Jadi seperti itu customer Agar paham juga. Karena kemarin banyak banget
saya sudah beli barang, tapi barangnya kan tidak bisa jadi hari ini, jadi otomatis perlu 2 minggu atau 3 minggu. Nah, jadi selama itulah kita terus mengedukasi ke customer seperti ini. Jadi dengan seperti itu, ketika barang ready, dia sudah langsung transfer ke kita dan kita langsung bisa kirim proses barangnya seperti itu. Pak Oke, ini tahun keempat ya ada di bisnis kargo ini. Bagaimana sih Pak melewati 4 tahun demi tahun untuk membidangi pengiriman di kargo impor, ekspor dan juga domestik? Sebenarnya sama itu, pasti long life education. Jadi kita selalu terus belajar dengan senior-senior karena kan kita ada asosiasi juga. Jadi belajar dengan kita belajar dari para senior-senior yang bidang bisnis sejenis ataupun dengan banyak teman-teman di TDA yang mengenai SOP, mengenai bisnis itu seperti apa, mengenai pembukuan dan lain-lain. Jadi saya masih terus belajar dengan para senior-senior yang ada di komunitas ini juga. Jadi itulah yang membuat saya tetap survive ataupun tetap bertahan di industri bisnis kargo ini seperti itu. Luar biasa. Pak Oka, kalau boleh tahu di impor, ekspor dan domestik itu yang paling mendominasi itu yang mana? Yang paling banyak? Untuk sekarang kita masih banyak di ekspor. Ekspor ya. Tapi 2 tahun belakangan ini impor juga mulai naik karena kan mereka biasanya kan yang stay di Bali dan kebanyakan adalah bule misalnya kan. Jadi mereka perlu barang apa dari luar, jadi mereka impor dari luar seperti itu. Kalau domestik pun juga mulai naik dengan online kemarin. Banyak ada pindahan keluar kota ataupun dalam kota di Bali sendiri sih cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi ya kita punya market lah di sana seperti itu. Baik, Pak Oke, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, himbauan dan sebagainya. Apa sih harapan kepada pemerintah saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin himbauan atau kebijakan pemerintah kan sangat mempengaruhi ekspor impor ya, karena kan ini adalah bilateral ya. Jadi ada 2 negara dan kami harapkan sih sebagai kargo pemerintah memberikan regulasi yang tidak menghambat pergerakan barang itu sendiri seperti itu, karena kita ketahui kayak sekarang kendala kita di ekspor di Bali sendiri adalah sudah tidak beroperasi lagi feeder dari Surabaya ke Benoa. Jadi satu-satunya transportasi yang bisa kita gunakan adalah via darat. Jadi direct dari Denpasar ke Gilimanuk menyeberang sampai ke Surabaya. Jadi harapan kami, kita semua sebagai eksportir, bukan hanya kargo tapi juga pemilik barang ya kan, adalah bagaimana pemerintah itu mendukung dengan regulasinya, mempermudah kita untuk melakukan yang namanya proses ekspor maupun impor itu sendiri. Jadi seperti itu. Regulasi yang jelas ya. Dari menteri dari Dinas Perhubungan misalnya kan seperti itu. Terutama seperti itu. Mungkin terakhir Pak Oka, jadi di situasi seperti ini banyak rekan-rekan bisnis ya yang mungkin down dan tidak siap dengan adanya pandemi. Jadi Pak Oka ini tetap semangat, terus bergerak, terus belajar, tetap bisa survive. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kita yang saat ini juga mengalami dampak dari pandemi. Jadi pada dasarnya semua orang pasti sama gitu kan, seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan kayak tadi, bahwa knowledge itu paling penting. Jadi bagaimana knowledge kita, pengetahuan kita itu tetap kita upgrade setiap hari, setiap bulan ataupun setiap tahun. Nah itu saya bersyukur sekali dengan bergabung di TDA. Jadi banyak sekali coach-coach atau mentor-mentor yang bisa saya tanya ketika saya ada masalah apa. Jadi seperti itu yang kedua. Terus kedua, yang pertama knowledge, kedua adalah networking tadi, jaringan. Betul. Dengan kita ikut komunitas, ikut kita asosiasi, misalnya di usaha kita ada asosiasinya, kita bergabung. Jadi pasti banyak banget data-data atau informasi regulasi seperti apa itu kita bisa dapatkan. Jadi seperti itu paling penting. Ya yang ketiga ya pasti kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat dengan kita protokol kesehatan, beraktivitas seperti biasa lah. Kita jangan jangan terlalu mikirin negatifnya. Jadi kita pikirkan apa hal positif yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini, seperti itu. Luar biasa Pak Oka. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Semoga sehat-sehat dan kita semua bisa melewati pandemi ini. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Agus Putra Oka Witnyana dari PT Ida Dwi Putra atau IDP Kargo. Saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi. Terima kasih.